Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas R8F Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Indra Prasta PGRI. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai stres dan manajemen stres dengan dosen pengampu mata kuliah kesehatan mental Ibu Afiati Nisa dan beranggotakan kelompok Silmi Rosidah, Rasya Melindika, dan Didin Mahfudin. Masuk kepada pembahasan mengenai stres. Stres adalah bagian dari kehidupan manusia. Stres dapat menimbulkan penderitaan atau dapat pula menyertai kegembiraan. Stres adalah pengalaman yang subjektif yang dapat dievaluasi secara objektif menurut Crowin tahun 2000 dan menurut Savarino dalam SMED tahun 1994. Stres merupakan suatu kondisi disebabkan oleh transaksi antara individu dengan lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan yang berasal dari situasi dengan sumber-sumber dari sistem biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang. Dan menurut Hawari tahun 1997 mendefinisikan stres sebagai tanggapan atau reaksi tubuh terhadap berbagai tuntutan atau beban yang bersifat non-spesifik. Dan stres dapat juga merupakan faktor pencetus penyebab gangguan atau suatu penyakit. Buku-buku kedokteran menyatakan bahwa 50-70% penyakit fisik sebenarnya disebabkan oleh stres. Paling tidak, stres menjadi faktor yang membuat seseorang lebih mudah atau sebaliknya lebih sulit diserang penyakit. Andil stres berbeda untuk tiap penyakit, mulai dari yang paling rawan seperti penyakit-penyakit perut, sakit kepala, kelelahan yang kronis, sampai penyakit di mana stres hampir tidak berperan di dalamnya seperti keracunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencetus terjadinya kanker juga seringkali disebabkan oleh stres yang berkepanjangan. Terkadang kita seringkali latah mengatakan stres pada orang lain atau bahkan pada diri kita sendiri, tanpa mengetahui dengan jelas apa arti stres. Dan kita menganggap stres sebagai sesuatu yang berkonotasi negatif. Pada tingkat tertentu, sebenarnya kita memerlukan stres. Stres yang optimal akan membuat inovasi menjadi tinggi. Orang menjadi lebih bergairah, daya tangkap dan persepsi menjadi tajam, menjadi tenang, dan lain-lain. Adapun stres yang terlalu rendah akan mengakibatkan kebosanan, motivasi menjadi turun, sering bolos, mengalami kelesuan, dan sebaliknya stres yang terlalu tinggi mengakibatkan insomnia, lekas marah, meningkatnya kesalahan, kebimbangan, dan lain-lain. Sebenarnya gejala stres atau akibat stres itu adalah akibat yang negatif karena seringkali mengganggu kehidupan manusia. Tingkat stres yang tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama tanpa ada jalan keluar yang mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti gangguan serangan jantung, tekanan darah tinggi, asma, radang sendi, alergi, gangguan kulit, pusing, sakit kepala, sulit menelan, dan berbagai macam keluhan perut, keringat dingin, sakit leher, sering buang air seni, kejang otot, mudah lupa, terserang panik, sembelit, diare, insomnia, dan lain-lain. Cox dalam Gibson DKK tahun 1990 mengkategorikan akibat stres menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama akibat subjektif, yaitu akibat yang dirasakan secara pribadi, meliputi kegelisahan, agresi, kelesuan, kebosanan, depresi, kelelahan, kekecewaan, kehilangan, kesabaran, harga diri, dan perasaan terpencil. Yang kedua, akibat perilaku, yaitu akibat yang mudah dilihat karena bentuk perilaku-perilaku tertentu, meliputi mudah terkena kecelakaan, penyalahgunaan obat, peledakan emosi, berperilaku impulsif, tertawa gelisah. Dan yang ketiga, akibat kognitif, yaitu akibat yang mempengaruhi proses berpikir, meliputi tidak mampu mengambil keputusan yang sehat, kurang dapat berkonsentrasi, tidak mampu memusatkan perhatian dalam jangka waktu yang lama, sangat peka terhadap kecaman, dan mengalami rintangan mental. Yang keempat, akibat fisiologis, yaitu akibat-akibat yang berhubungan dengan fungsi atau kerja alat-alat tubuh, yaitu tingkat gula darah meningkat, denyut jantung atau tekanan darah naik, mulut menjadi kering, berkeringat, pupil mata membesar, sebentar-sebentar panas dan dingin. Dan yang kelima, akibat keorganisasian, yaitu akibat yang tampak dalam tempat kerja, meliputi absen, produktivitas rendah, mengasingkan diri dari teman kerja, ketidakpuasan kerja, menurunnya keterikatan dan loyalitas terhadap organisasi,
Dan seperti yang sudah dijelaskan, terjadinya stres tergantung pada stresor dan tanggapan seseorang terhadap stresor tersebut. Stresor meliputi berbagai hal. Yang pertama, lingkungan fisik bisa menjadi sumber stresor seperti suhu yang terlalu panas atau dingin, perubahan cuaca, cahaya yang terlalu terang atau gelap, suara yang terlalu bising, dan populasi merupakan sumber-sumber potensial yang bisa menjadi stresor. Kepadatan juga bisa mengakibatkan stres. Penduduk yang tinggal di kampung-kampung yang kumuh, yang biasanya membagi ruang gerak dengan orang lain, cenderung lebih mudah meledak dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di area yang kurang padat. Stresor bisa berasal dari individu sendiri. Konflik yang berhubungan dengan peran dan tuntutan tanggung jawab yang dirasakan berat bisa membuat seorang menjadi tegang. Stresor yang berasal dari kelompok seperti hubungan dengan teman, hubungan dengan atasan, hubungan dengan bawahan. Yang terakhir, stresor bisa bersumber dari keorganisasian seperti kebijakan yang diambil perusahaan, struktur organisasi yang tidak sesuai, dan partisipasi pada anggota yang rendah. Selain itu, tanggapan individu turut mempengaruhi apakah suatu sumber stres atau stresor itu menjadi stres atau tidak. Stresor yang sama bisa berakibat pada individu yang berbeda karena adanya perbedaan tanggapan antara individu. Perbedaan individu meliputi tingkat usia, jenis kelamin, pendidikan, kesehatan fisik, kepribadian, harga diri, dan toleransi terhadap hal yang berbeda pemahamannya. Frustasi terjadi apabila harapan dan keinginan tidak terpenuhi. Stres sendiri terjadi bila individu mengalami frustasi yang berkepanjangan. Stres sering mendapatkan pemahaman yang negatif, padahal tidak selalu stres itu berdampak negatif pada individu. Stres dibutuhkan dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan individu itu bisa menjadi produktif. Ada jenis-jenis stres. Perlu kita ketahui, stres tidak selalu buruk, meskipun seringkali dibahas dalam konteks yang negatif. Karena stres memiliki nilai positif ketika menjadi peluang saat menawarkan potensi hasil. Contohnya, banyak profesional memandang tekanan sebagai beban kerja yang berat dan tenggat waktu yang mepet sebagai tantangan positif yang menaikkan kualitas pekerjaan mereka. Adapun stres bisa menjadi positif dan juga bisa menjadi negatif. Para peneliti berpendapat bahwa stres tantangan atau stres yang menyertai tantangan di lingkungan kerja beroperasi berbeda dari stres hambatan atau stres yang menghalangi dalam mencapai suatu tujuan. Terkadang memang dalam satu organisasi sengaja diciptakannya suatu tantangan. Guna apa? Tujuannya untuk membuat karyawan lebih termotivasi untuk segera menyelesaikan pekerjaannya dengan cara memberikan waktu yang terbatas. Menurut Bernay dan Selye, Dewi tahun 2012 nomor 107 mengungkapkan ada 4 jenis stres. Yang pertama di sini eustress atau bisa disebut dengan good stress. Merupakan stres yang menimbulkan stimulus dan kegairahan sehingga memiliki efek yang bermanfaat bagi individu yang mengalaminya. Contohnya seperti tantangan yang muncul dari tanggung jawab yang meningkat, tekanan waktu, dan tugas berkualitas tinggi. Dan yang kedua ini adalah distress. Distress merupakan stres yang memunculkan efek yang membahayakan bagi individunya, seperti tuntutan yang tidak menyenangkan bagi atau berlebihan yang menguras energi individu sehingga membuatnya menjadi lebih mudah jatuh sakit. Dan yang ketiga, di sini ada hyperstress. Apa itu hyperstress? Yaitu stres yang berdampak luar biasa bagi yang mengalaminya, meskipun dapat bersifat positif atau bersifat negatif. Tetapi stres ini tetap saja membuat individu terbatasi kemampuan adaptasinya. Ya, contohnya adalah stres akibat serangan teroris. Dan yang keempat ada hypostress. Hypostress
merupakan stres yang muncul karena kurangnya stimulasi. Contohnya, stres karena bosan dan karena pekerjaan yang rutin. Menurut Selye, dalam Davidson dan kawan-kawan tahun 2010 nomor 274 mengidentifikasikan 3 tahap respons sistemik tubuh terhadap kondisi-kondisi penuh stres yang diistilahkan di sini adalah GAS, General Adaptation Syndrome. Ada 3 tahap. Yang pertama, pada fase pertama yaitu reaksi alarm atau bisa disebut dengan alarm reaction. Sistem saraf otonom diaktifkan oleh stres. Jadi saraf otonom kita bisa aktif karena datangnya suatu stres. Dan yang kedua, fase kedua, resistensi. Resistensi. Organisme beradaptasi dengan stres melalui berbagai mekanisme coping yang dimiliki. Dan yang tahap ketiga, jika respon menatap atau organisme tidak mampu merespon secara efektif, terjadi fase ketiga, yaitu suatu tahap kelelahan, exhaustion, yang amat sangat, dan organisme mati atau menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Quick dan Quick dalam Waluyo 2009 nomor 161 mengkategorikan jenis stres menjadi 2, yaitu yang pertama adalah eustress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat positif dan konstruktif, bersifat membangun jadinya. Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat performance yang tinggi. Dan yang kedua, ada distress. Apa itu distress? Yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat atau bisa disebut dengan negatif dan destruktif, bersifat merusak. Hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi sebagai atau seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran atau absenteeism yang tinggi yang diasosiasikan dengan keadaan sakit, penurunan, dan kematian. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan ada beberapa jenis-jenis stres antara lain eustress, distress, hyperstress, hypostress, serta tahapan tubuh terhadap kondisi-kondisi stres, yaitu fase pertama reaksi alarm, fase kedua resistensi, dan fase ketiga kelelahan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai coping. Di sini yang pertama ada pengertian dan jenis-jenis coping. Coping termasuk konsep sentral dalam memahami kesehatan mental. Coping berasal dari kata coping yang bermakna harfiah pengentasan atau penanggulangan. Namun karena istilah coping merupakan istilah yang sudah dijamak dalam psikologi serta memiliki makna yang kaya, maka penggunaan istilah tersebut dipertahankan dan langsung diserap ke dalam bahasa Indonesia untuk membantu memahami bahwa coping tidak sesederhana makna harfiahnya saja. Coping sering disamakan dengan adjustment atau penyesuaian diri. Coping juga sering dimaknai sebagai cara untuk memecahkan masalah atau problem solving. Pengertian coping memang sangat dekat dengan kedua istilah di atas, namun sebenarnya agak berbeda. Pemahaman adjustment biasanya merujuk kepada penyesuaian diri dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah lebih mengarah pada proses kognitif dan persoalan yang juga bersifat kognitif. Coping itu sendiri dimaknai sebagai apa yang dilakukan oleh individu untuk menguasai situasi yang dinilai sebagai suatu tantangan atau luka atau kehilangan, bahkan ancaman. Dan jadi coping ini lebih mengarah pada orang yang bahkan melakukan untuk mengatasi tuntutan-tuntutan yang penuh tekanan atau yang membangkitkan emosi. Atau dengan kata lain, coping adalah bagaimana reaksi orang ketika menghadapi stres atau tekanan. Beberapa ahli mengatakan bahwa coping dan defense mechanism memiliki kaitan yang sangat signifikan. Yang pertama, ada tindakan langsung atau direct action.
Coping jenis ini adalah setiap usaha atau tingkah laku yang dijalankan oleh individu untuk mengatasi kesakitan, luka, ancaman, atau tantangan dengan cara mengubah hubungan yang bermasalah dengan lingkungannya. Individu ini menjalankan coping jenis direct action atau tindakan langsung bila dia melakukan perubahan posisi terhadap masalah yang ia alami. Ada 4 macam coping jenis tindakan langsung atau direct action. Yang pertama itu ada mempersiapkan diri untuk menghadapi luka. Yang kedua itu ada agresi, yang ketiga itu ada penghindaran, yang keempat itu ada apati. Lalu coping jenis kedua adalah peredaan atau peringanan. Jenis coping ini adalah mengacu pada mengurangi, menghilangkan, atau mentoleransi tekanan-tekanan atau kebutuhan fisik, motorik, atau gambaran afeksi dari tekanan emosi yang dibangkitkan oleh lingkungan yang bermasalah. Atau bisa diartikan bahwa bila individu menggunakan coping jenis ini, posisi dengan masalah relatif tidak berubah. Yang berubah adalah diri individu tersebut, yaitu dengan cara merubah beberapa persepsi atau reaksi emosinya. Ada 2 macam coping jenis peredaan atau palliation. Coping ini digunakan bila gejala-gejala gangguan itu muncul. Kemudian individu itu melakukan tindakan dengan cara mengurangi gangguan yang berhubungan dengan emosi-emosi yang disebabkan oleh tekanan atau ancaman tersebut. Penggunaan obat-obatan terlarang, narkotika, merokok, alkohol merupakan bentuk coping dengan cara diarahkan pada gejala. Namun tidak selamanya cara ini bersifat negatif. Melakukan relaksasi, meditasi, atau berdoa untuk mengatasi ketegangan juga tergolong dalam symptom directed modes, tetapi bersifat positif. Selanjutnya ada cara intrapsikis. Coping jenis perbedaan antara intrapsikis adalah cara-cara menggunakan perlengkapan-perlengkapan psikologis kita yang bisa dikenal dengan istilah defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Yang pertama itu ada identifikasi, yaitu internalisasi ciri-ciri yang dimiliki oleh orang lain yang berkuasa dan dianggap mengancam. Identifikasi ini biasanya dilakukan oleh anak terhadap orang tua mereka. Yang kedua ada pengalihan atau displacement, yaitu memindahkan reaksi dari objek yang mengancam ke objek lainnya karena objek yang asli tidak ada atau berbahaya bila diagresi secara langsung. Misalnya, seseorang bawahan dimarahi oleh atasannya di kantor. Bawahan tersebut kemudian memarahi istrinya di rumah karena tidak berani membantah atasannya. Lalu istri kemudian memarahi anaknya, dan ini merupakan contoh klasik dari displacement. Selanjutnya ada represi, yaitu menghalangi impuls-impuls yang ada dan tidak bisa diterima sehingga impuls-impuls tersebut tidak dapat diekspresikan secara sadar atau langsung dalam tingkah lakunya. Misalnya, dorongan seksual karena dianggap tabu lalu ditekan begitu saja ke dalam ketidaksadaran dan dorongan tersebut lalu muncul dalam bentuk mimpi. Yang keempat ada denial, yaitu melakukan blocking atau menolak terhadap kenyataan yang ada karena kenyataan yang ada dirasa mengancam integritas atau individu yang bersangkutan. Istri yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya secara mendadak merasa suaminya masih hidup, sehingga setiap sore dia masih membuatkan kopi untuk suaminya. Seperti ini biasanya merupakan contoh dari denial. Fanatisme agama dengan menganggap agama atau kepercayaan merupakan suatu hal yang salah, sedangkan agama dan kepercayaan yang dijalani merupakan salah satu yang benar dan merupakan kebenaran salah satu-satunya. Dan hal ini berpotensi mengancam keintegritasan keyakinannya sendiri. Yang kelima ada reaksi formasi, yaitu dorongan mengancam yang diekspresikan dalam bentuk tingkah laku yang secara berbalik. Contoh klasik dalam pertahanan diri jenis ini adalah orang yang sebenarnya mencintai, namun dalam tingkah lakunya memunculkan tindakan yang seolah-olah membenci orang yang ia cintai. Yang keenam ada proyeksi, yaitu mengatribusikan atau menerapkan dorongan-dorongan yang dimiliki oleh orang lain karena dorongan-dorongan tersebut mengancam integritas. Misalkan si A mencintai si B, namun karena cinta yang dirasakan itu mengancam harga dirinya, lalu A menyatakan bahwa B lah yang mencintainya. 7 ada rasionalisasi atau
mutualisasi, yaitu dua gagasan yang berbeda dijaga supaya tetap terpisahkan karena bila bersama-sama akan mengancam. Misalnya, semua orang sepakat bahwa kesejahteraan umat manusia hanya bisa terjadi lewat cara-cara damai. Namun tidak sedikit pula orang yang memiliki hal di atas dan tidak mendukung hal di atas, mendukung juga jalan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Yang delapan ada sublimasi, yaitu dorongan atau impuls yang diinformasikan menjadi bentuk-bentuk yang diterima secara sosial, sehingga dorongan atau impuls tersebut menjadi suatu hal yang benar-benar berbeda dari dorongan yang impuls aslinya. Contoh sublimasi adalah orang-orang yang memiliki dorongan seks yang kuat, lalu menggunakan energi tersebut untuk menjadi sumber dari dorongan religiusnya, sehingga dia mengalami pengalaman mistik dan mampu bekerja bagi kemanusiaan. Karena pada dasarnya religiusitas memiliki persamaan atau kaitan dengan seksualitas, yaitu dalam hal pengalaman, penyatuan, atau peleburan. Selanjutnya ada jenis-jenis coping yang konstruktif atau positif. Yang pertama ada penalaran atau reasoning, yaitu penggunaan kemampuan kognitif untuk mengeksplorasi berbagai macam alternatif pemecahan masalah dan kemudian memilih salah satu alternatif yang dianggap paling menguntungkan. Individu secara sadar mengumpulkan bahwa berbagai informasi yang relevan berkaitan dengan persoalan yang dihadapi, kemudian membuat alternatif-alternatif pemecahannya. Kemudian memilih alternatif yang paling menguntungkan di mana resiko kerugiannya paling kecil dan keuntungannya diperoleh paling besar. Yang kedua ada objektivitas, yaitu kemampuan untuk membedakan antara komponen-komponen emosional dan logis dalam pemikiran. Penalaran maupun tingkah laku, kemampuan ini juga meliputi kemampuan untuk membedakan antara pikiran-pikiran yang berhubungan dengan persoalan dan yang tidak berkaitan. Kemampuan untuk melakukan coping, jenis objektivitas ini mensyaratkan individu yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya, sehingga individu tersebut mampu memilah dan membuat keputusan yang tidak semata didasari oleh pengaruh emosi. Yang ketiga ada konsentrasi, yaitu kemampuan untuk memusatkan perhatian secara penuh pada persoalan yang dihadapi. Konsentrasi memungkinkan individu untuk terhindar dari pikiran-pikiran yang mengganggu ketika berusaha untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Pada kenyataannya, justru banyak individu yang tidak mampu berkonsentrasi ketika menghadapi tekanan. Perhatian mereka malah terpecah-pecah dalam berbagai arus pemikiran yang justru membuat persoalan menjadi semakin kabur dan tidak terarah. Yang keempat ada humor, yaitu kemampuan untuk melihat segi yang lucu dari persoalan yang sedang dihadapi, sehingga perspektif persoalan tersebut menjadi lebih luas, terang, dan tidak dirasa sebagai menekan lagi ketika dihadapi dengan humor. Humor memungkinkan individu untuk memandang persoalan dari sudut pandang manusiawinya, sehingga persoalan diartikan secara baru, yaitu sebagai persoalan yang biasa, wajar, dan dialami oleh orang lain juga. Yang kelima ada supresi, yaitu kemampuan untuk menekan reaksi yang mendadak terhadap situasi yang ada, sehingga memberikan cukup waktu untuk lebih menyadari dan memberikan reaksi yang lebih konstruktif. Coping supresi juga mengendalikan individu untuk mampu memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, sehingga pada saat tekanan muncul, pikiran sadarnya tetap bisa melakukan kontrol secara baik. Berhitung 1-10 ketika memulai merasakan emosi yang marah, sehingga kepala menjadi dingin kembali, sehingga mampu memikirkan alternatif tindakan yang lebih baik, merupakan contoh dari supresi. Yang keenam ada toleransi terhadap keduiartian atau ambiguitas, yaitu kemampuan untuk memahami bahwa banyak hal dalam kehidupan yang bersifat tidak jelas, dan oleh karenanya perlu memberikan ruang bagi ketidakjelasan tersebut. Kemampuan melakukan toleransi mengendalikan individu sudah memiliki perspektif hidup yang matang, luas, dan memiliki rasa aman yang cukup. Yang ketujuh ada empati, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dari pandangan orang lain. Empati juga mencakup kemampuan untuk menghayati dan merasakan apa yang dihayati dan didewasakan oleh orang lain. Kemampuan empati ini memungkinkan individu mampu memperluas dirinya dan menghayati perspektif pengalaman orang lain, sehingga individu yang bersangkutan menjadi semakin kaya dalam kehidupan batinnya. Dan yang terakhir juga ada jenis coping sehat lainnya. Yang pertama ada antisipasi. Antisipasi ini berkaitan dengan kesiapan mental individu untuk menerima suatu perangsang, dan ketika individu terhadap
dihadapi dengan suatu konflik-konflik emosional atau pemicu stres, baik di dalam diri maupun dari luar, dia mampu mengantisipasi akibat-akibat dari konflik atau stres tersebut, sehingga dengan cara menyediakan alternatif respon atau solusi yang paling sesuai, membantu dirinya untuk terhindar dari stres maupun konflik-konflik yang ia rasakan. Yang kedua ada afiliasi. Afiliasi ini berhubungan dengan kebutuhan untuk berhubungan atau bersatu dengan orang lain dan bersahabat dengan mereka. Afiliasi ini membantu individu pada saat menghadapi konflik baik dari dalam dan luar. Dia mampu mencari sumber-sumber dari orang lain untuk mendapatkan dukungan dan pertolongan. Coping afiliasi ini meliputi kemampuan untuk dapat membagikan masalah yang dihadapi dengan orang lain, sehingga secara tidak langsung membuat orang lain turut merasa dan bertanggung jawab terhadap persoalan atau konflik yang sedang dihadapi. Yang ketiga ada altruisme. Altruisme ini merupakan salah satu bentuk coping dengan cara mementingkan kepentingan orang lain. Konflik-konflik yang memicu timbulnya stres baik dari dalam maupun dari luar dialihkan dengan melakukan pengabdian pada kebutuhan orang lain. Altruisme ini berbeda dengan tindakan pengorbanan diri yang menjadi ciri-ciri mekanisme bela ego reaksi formasi, di mana individu ini mengalami kepuasan bila dia mengalami sendiri apa yang dialami oleh orang lain atau dilakukan untuk orang lain. Pada berbagai kepercayaan atau agama, altruisme ini mendapat nilai yang tinggi sebagai perwujudan kedewasaan spiritual manusia. Berkorban, memberikan diri bagi sesama menjadi nilai universal yang sangat dihargai oleh umat manusia. Manusia-manusia yang mampu membuktikan tindakan altruisme mereka dianggap sebagai pahlawan kemanusiaan. Yaitu ada Gandhi, Suster Teresa, Martin Luther King, dan berbagai tokoh lain yang bisa menjadi personifikasi dari tindakan altruisme ini. Yang keempat ada penegasan diri. Individu berhadapan dengan konflik emosional yang menjadi pemicu stres dengan cara mengekspresikan perasaan-perasaan dan pikiran secara langsung tetapi dengan cara yang tidak memaksa atau memanipulasi orang lain. Menjadi asertif tidak sama dengan tindakan agresi. Asertif adalah menegaskan apa yang dirasakan, dipikirkan oleh individu yang bersangkutan. Namun dengan menghormati pemikiran dan perasaan orang lain, dewasa ini adalah pelatihan-pelatihan di bidang asertivitas mulai banyak dilakukan untuk memperbaiki relasi antar manusia. Yang kelima ada pengamatan diri atau self-observation. Pengamatan diri ini sejajar dengan introspeksi diri, yaitu individu melakukan pengujian secara objektif dengan proses-proses kesadaran diri atau mengadakan pengamatan terhadap tingkah laku, motif, ciri, sifat sendiri, dan juga seterusnya untuk mendapatkan pemahaman mengenai diri sendiri yang semakin mendalam. Dan pengamatan diri itu mengandaikan individu memiliki kemampuan untuk melakukan transendensi, yaitu kemampuan untuk membuat jarak antara diri yang diamati dengan diri yang mengamati. Perkembangan kognitif dan latihan-latihan melakukan introspeksi yang dilakukan sejak remaja akan mempertajam keterampilan untuk melakukan pengamatan diri sendiri. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai stres dan manajemen stres. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga kerjasamanya dalam presentasi kali ini. Mohon maaf jika masih ada salah-salah dan kurang dalam penyampaiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.